Baterai merupakan sumber energi listrik yang digunakan oleh sistem starter dan sistem kelistrikan yang lain. Secara umum baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik yang tersimpan dalam bentuk energi kimia yang sewaktu-waktu energi tersebut dapat dikeluarkan apabila dibutuhkan. Pada kendaraan, secara khusus fungsi baterai adalah saat mesin mati, sebagai sumber energi untuk menghidupkan aksesoris, penerangan, DSB. Saat starter, untuk menghidupkan sistem starter mesin. Saat mesin hidup sebagai stabilizer suplai listrik pada kendaraan, di mana pada saat hidup energi listrik. Jenis-jenis baterai. Baterai ada dua tipe yaitu baterai kering dan baterai basar. Baterai kering adalah tipe baterai yang plat-plat atau sel-sel baterainya tidak terendam oleh cairan. Sedangkan baterai basah adalah tipe baterai yang sel-sel baterainya terendam oleh cairan, seperti cairan elektrolit. Baterai yang digunakan untuk motor, mobil maupun truk umumnya adalah baterai jenis basah. Konstruksi komponen pada baterai kita bisa lihat di samping beserta bagian-bagian baterai. 1. Elektrolit baterai. Elektrolit baterai merupakan larutan asam sulfat dengan air suling, berat jenis elektrolit baterai bila terisi penuh, yaitu 1,26 non atau 1,28 non pada suhu elektrolit 20 derajat Celcius. Berat jenis elektrolit baterai bila terisi penuh dapat berbeda-beda. Hal ini dikarenakan perbandingan 2 kotak baterai. Kotak baterai merupakan bagian yang berfungsi untuk menampung elektrolit dan elemen baterai. Pada baterai, ruangan di dalam kotak baterai dibagi menjadi 6 bagian atau 6 sel. Pada kotak baterai juga terdapat tanda batas permukaan atas upper level dan tanda permukaan bawah lower level. Selain itu, juga terdapat spesifikasi baterai yang ditulis pada kotak baterai. 3. Plat baterai. Terdapat dua buah plat baterai yaitu plat positif dan plat negatif. Bahan yang digunakan untuk membuat plat positif adalah antimoni yang dilapisi dengan lapisan aktif oksida timah lead dioksida PbO2 yang memiliki warna coklat. Sedangkan plat negatif terbuat dari spong lead Pb yang memiliki warna abu-abu. Kemampuan dari baterai untuk dapat mengalirkan arus dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran dari plat baterai tersebut. Semakin besar plat baterai dan semakin banyak plat baterai maka semakin besar pula arus yang dihasilkan. 4. Separator. Separator atau penyekat merupakan komponen yang berada di dalam kotak baterai. Separator terletak di antara plat positif dan plat negatif. Separator baterai juga berfungsi sebagai pencegah terjadinya hubungan singkat antara plat positif dengan plat negatif. 5. Sel baterai. Sel baterai atau elemen baterai terdiri dari plat positif dan plat negatif, dan di antara kedua plat tersebut dibatasi dengan separator. Sel-sel baterai saling dihubungkan secara seri, sehingga jumlah dari sel-sel baterai akan menentukan besar tegangan baterai. Setiap sel baterai menghasilkan tegangan sekitar 2,1 volt, sehingga pada baterai dengan 6 buah sel, maka memiliki tegangan sekitar 12,6 volt. 6. Penghubung sel. Penghubung sel atau cell connector merupakan bagian yang menghubungkan plat-plat yang ada di dalam baterai. Penghubung antara plat negatif dan plat positif dihubungkan secara seri. 7. Pemisah sel. Pemisah sel atau cell partition berfungsi untuk memisahkan tiap-tiap sel yang ada di dalam baterai. 8. Terminal baterai. Terminal baterai terdiri dua buah terminal yaitu terminal positif dan terminal negatif. 9. Tutup baterai. Tutup baterai berfungsi sebagai penutup lubang pengisian elektrolit baterai. Pada tutup baterai terdapat lubang ventilasi untuk keluarnya gas hidrogen yang terbentuk saat proses pengisian berlangsung, karena jika gas hidrogen tidak dikeluarkan dari dalam baterai maka baterai dapat meledak. Pengujian dan pengisian baterai. Terdapat 3 kelompok pemeriksaan dan pengujian baterai yang sering dilakukan, yaitu 1. Pemeriksaan visual, 2. Pemeriksaan elektrolit dan kebocoran, 3. Pengujian beban. Pemeriksaan elektrolit. Jumlah elektrolit baterai harus selalu dikontrol. Jumlah yang baik adalah di antara tanda batas upper level lower level. Jumlah elektrolit yang kurang menyebabkan sel baterai cepat rusak, sedang jumlah elektrolit berlebihan menyebabkan tumpahnya elektrolit saat baterai panas. Akibat pengisian atau pengosongan berlebihan, akibat proses penguapan saat pengisian memungkinkan jumlah elektrolit berkurang. Untuk menambah jumlah elektrolit yang kurang cukup dengan menambah H2O atau terjual dengan nama air acu.
Kebocoran arus. Adanya kebocoran arus listrik menyebabkan baterai mengalami pengosongan, sehingga bila kendaraan lama tidak digunakan maka energi listrik yang tersimpan pada baterai dapat berkurang cukup banyak, sehingga mesin sulit dihidupkan. Besar arus tersebut disebabkan energi listrik yang digunakan untuk jam maupun memori ECU Electronic Control Unit penyebab terjadi kebocoran arus karena adanya karat, kotoran, air pada terminal, atau soket, sehingga mampu mengalirkan listrik. Terima kasih.